Yakinlah kita sehat dan sentosa. Masukkan ke telinganya dia, pegang, lihat, biasanya melihat ini, jangan gini, gini dikeplang ya, jadi gini, masukkan ke celah telinga, ya, saya ajarkan ya, pegang, ya, tidak saya Pak, lawan. Ya, itu untuk melihat. Diusahakan semaksimal mungkin antum melihat kita agak lama. Diusahakan. Ya, ini cara caranya. Mungkin itu dimengerti lah. Ya, yang itu dimengerti. Tapi dari ilmunya seperti itu. Ya. Kenapa? Karena memang saat tadi ada saat dengan saat coba deh ibu kalau misalnya pacaran dulu kan suka ya dulu suka enggak pakai kerudung soalnya ya enggak muhrim ya. Coba ini daerah yang paling sangat sensitif ya, makanya ibu jangan sampai ada orang tua yang wapok nggak boleh ini nih apa ya, jangan prak gitu. Kalau tak kena saraf indera melet sini, ya langsung pengeng dia, sarafnya tidak stabil, ya bisa macam-macam penyakitnya, epilepsi dan sebagainya. Maka sekarang ini penyakit-penyakit aneh-aneh. Kalau lu dulu faktor genetik, ya dulu faktor genetik. Terus sekarang benar bapak ibunya nggak ada diabetes, bapaknya sehat, anaknya diabetes. Ini memang pengaruhnya besar. Oke, kemudian ini agresivitas ya. Nah, ada sebenarnya ini sedikit titik ya. Kemudian kata juga benar diri sendiri. Nah, ini yang agak sedikit banyak sekali jadi menjadi diri sendiri. Itu misalnya dia suka sama orang sekarang kalau orang bukan apa malah yang kan? Oke. Nah, ini adalah sasar ya. Ini yang paling penting ini yang sasar. Jadi banyak sekali yang nah, syarat yang paling panjang ini adalah nah, ini adalah waktu bapak dikasih sekarang ini kan bilang ya tergantung berapa kapasitas bisa nyambung atau tidak. Kemudian dari sini baru diutus sinapsisnya masuk ke neuron otak melalui axon. Semakin banyak daripada sinapsis ini, maka kita semakin cerdas. Istilahnya banyak cabangnya. Kemudian ya axon, kemudian sesar keluar. Ini namanya adalah cortex limbis, ada namanya bagian luar misalnya kita melihat di scan ya apa itu dalam abu-abu cortex limbis ini juga bahaya ya. Maksudnya jangan sampai itu adalah untuk melancarkan ya daripada yang tadi itu salah. Nah jangan suka misalnya bahwa ini pernah jatuh dan ada anak yang jatuh dia pakai kalau pas kepala dia muntah harus dibawa ke dokter, jangan dibawa pulang umurnya cuma 6 jam maksudnya 6 jam itu adalah 3 pekan atau kandidat ya, harus diatasi dulu jatuh, muntah, bawa ya, pulang ya,
Nah, ini sistem kompetisi. Jadi bisa dikatakan bahwa Kok hilang? ini apa namanya nah ini ada sistem namanya daerah abu ini yang bahaya. Jadi kalau misalnya kita bentuk dia dan seperti itu memar, nah ini biasa kalau misalnya dulu ya kepada ibu memar di mana? Di sini, di apa? Dibolongin, digergaji, jadi dibuka ya tengkoraknya ditaruh, udah dibiarin terbuka ini, dijahit lagi 3 bulan udah nggak kena lagi baru dipasang lagi. Pernah lihat orang yang tempurungnya bolong gitu, jadi otaknya kelihatan, bukan kelihatan ya, gerakan otaknya ada, ya, oke, ya, sel saraf ya ini berhubungan satu sama yang lain melalui sinapsis tadi yang saya bilang. Semakin panjang sinapsisnya semakin bagus. Ini harus berhubungan, tidak boleh tidak. Satu saraf otak ke saraf otak yang lain harus ada hubungannya. Kalau tidak boleh tidak ada hubungannya. Ya, lanjut. Nah, ini pertumbuhan sel saraf otak ya 3 bulan sampai dengan 7 bulan ya Bapak dan Ibu ya setelah terbentuk trimester pertama. Kemudian akan berhenti. Nah, kemudian dari sama sinapsis terus berlanjut sampai anak ini berusia 2 tahun. Nah, tadi saya bilang makanya kalau anak-anak berkebutuhan tahunnya kapan? Pas 2 tahun setengah. Pas mau 3 tahun itu baru ketahuan. Oh, anak ini begini. Oh, anak ini berkebutuhan atau lain. Ya. Oke, setelah anak itu lahir, pertumbuhan otak berupa pertumbuhan dan bla bla semuanya, ya. Kemudian ada growth factor. Growth factor ini adalah hormon yang paling mendukung untuk pergerakan daripada genetik tadi. Ya, ini adalah zat kimia dan apa semuanya. Banyak sekali di situ. Makanya kalau misalnya semakin tua, growth factor kita akan semakin hilang. Makanya ada yang namanya human growth factor. Makanya bahwa yang sudah berusia, ya, kalau pengen muda lagi, growth factornya harus muncul. Dari mana prosesnya? Dari jangan berhenti untuk beraktivitas. Itu orang tua-tua ya, kayak ibu nih sekarang, jangan berhenti. Arisannya berbanyak. Jangan berhenti, ya. Saya banyak, ya. Beli tanah itu banyak, ya. Kalimantan Timur datangin beli tanah semua, ya Kalimantan. Nah, oke, lanjut. Nah, pertumbuhan sel saraf otak, ya, makin banyak sinapsis tadi sudah saya sampaikan, ya, dan sebagainya. Ini makin bagus, ya. Bagian otak yang digunakan dalam belajar menunjukkan pertumbuhan akson, dendrin, dan sinapsis. Sedangkan bagian yang lain, nah tadi saya sampaikan. Oke, lanjut. Nah, otak anak autis pertumbuhannya abnormal. Otak anak autis saya dipicu ya. Nah, jadi ada yang namanya ya berlebihan brain growth factor tadi, ya, yaitu zat kimia yang bertanggung jawab untuk mengatur penambahan sel saraf, migrasi, dan lain sebagainya. Nah, ini growth factor ini yang sudah saya bilang. Nah, kalau kita anak kecil oke, tapi kalau misalnya kita sudah usia, jangan berhenti beraktivitas, ya. Karena kalau misalnya dia berhenti beraktivitas, maka growth factornya akan turun drastis. Kalau dia turun drastis, maka jemputan transport apa saja, migrasi apa saja, kepintaran dan sebagainya itu akan berhenti. Makanya banyak dulunya pejabat teras, ya begitu pensiun di teras saja nggak bisa kemana-mana. Ya, nah itu apa? Berhenti. Ya, pejabat teras ya. Begitu berhenti pensiun tuh di teras saja bukan bisa kemana-mana. Pagi nunggu matahari, sore nunggu matahari. Ya, malam tunggu didorong masuk ke dalam. Nah, ini nggak boleh, ya. Oke, lanjut. Nah, otak anak pertumbuhan otak tentu menekan pertumbuhan sel saraf yang lain. Jadi kalau misalnya di scan ada yang bilang ada tumornya, ada kistanya, ada ininya lah di otak dan bla bla semuanya. Itu adalah salah satu faktor yang menekan sistem saraf. Ya, pada anak-anak yang berkebutuhan. Ya, berkurangnya, nah sel tempat keluarnya hasil pemrosesan indera dan impuls saraf. Ya, ini anak autis mengalami hal itu. Kemudian ada pengaruh pada primer, ya karena faktor genetik, ada pengaruh pada sekunder pada anak autis ini. Gangguan terjadi pada saraf, sel yang memberi impuls saraf ini sudah tidak berkembang lagi. Oke, lanjut. Nah, ini faktor lingkungan, Bapak dan Ibu, ya. Ya, oksigen, ya pasti sudah tahu ini ya. Kemudian hal yang merusak perkembangan otak, misalnya alkohol, udah tahu ya. Nah, di sini, tapi sini di rokok tidak ada ya. Tidak ada. Ditambahkan salah satu, ya, rokok. Rokok itu adalah satu-satunya zat yang membakar sel otak anak. Jadi kalau misalnya, makanya dibilang kalau dulu menakut-nakutinya, jangan rokok itu
pasif ya, perokok pasif lebih bahaya pada perokok aktif. Nah, buktinya seperti itu. Tapi ternyata begitu kita lihat lagi ke perkembangan pada otak, ternyata salah satu yang mematikan sel otak anak untuk bekerja adalah asap rokok. Di kotak rokok sudah dibuat ya, orang yang itu memang betul ya, dan nggak bisa lagi ya, tapi tetap aja laku laris rokoknya. Nah, salah satu ya, Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita punya baby atau kita punya anak atau kita punya yang masih kecil, jangan Bapak disuruh merokok di rumah. Karena tebaran asap rokok itulah yang merusak. Nah, takutnya kan seperti ini, anaknya disuruh pintar, tapi bapaknya merokok terus. Ya, ternyata betul bapak saya itu Bu ya, satu ruangan itu ya anaknya nggak boleh masuk. Ternyata bapak saya itu perokok kuat Bu dulu. Dan hebatnya beliau adalah salah satu 8 orang kita bersaudara, satu pun anaknya tidak ada yang laki-laki yang merokok. Bapak saya. Jadi beliau biarlah dia nikmatin sendiri dan meninggal sendiri. Kena kanker ya dan meninggal. Waktu itu di Medan meninggal. Ya, tahunnya sudah terlambat. Makanya Bapak dan Ibu semua, mohon maaf, kenapa saya jadi dokter? Karena saya dendam sama dokter. Di kampung saya itu dokter yang paling hebat, Mas. Bukan profesor, dokter yang paling hebat. Sama mantri. Ya, insinyur nggak laku di kampung saya. Padahal insinyur gaji lebih tinggi, tapi kalau mantri laku. Mantri tahu ya? Mas tahu mantri? Nggak tahu. Kalau beliau tahu pasti. Ya, mantri itu bukan suntik. Ya, jadi kalau misalnya dari jauh tuh pakai Honda 70 datang, keren, udah sampai rumah kasih pantat aja Mas, nggak usah tanya, terus langsung sembuh. Itu mantri. Dulu, ya dulu di mana-mana mantri, orang di kampung saya tuh dari kampung ke kampung mantri Bu, pakai motor. Dulu ada nama motor Win, kalau yang kopi itu Win, itu mantri. Kalau udah datang, itu mantri datang. Ya. Nah kemudian hal satu perkembangan otak, misalnya alkohol dan lain sebagainya. Racun timah hitam nih paling banyak, hati-hati. Timah hitam nih ya itu di semua elenia makanan kita ada, termasuk di air minum. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita melihat bagus orang tua kita dulu, kalau misalnya nyari air ada arangnya. Iya, arang. Ternyata arang itu yang mengikat timah hitam pada air. Sekarang mana ada yang pakai arang? Pegang arangnya nggak bisa. Takut hitam ya. Ternyata arang. Jadi arang kalau misalnya mengalami ya, dulu saya pakai saringan Pak. Di Aceh itu sama kayak Pekanbaru, airnya itu nggak ada yang bagus. Jadi harus disaring, ada hijaunya, pasir, arang, kemudian pasir lagi, arang lagi, dan bla semuanya baru airnya murni bisa diminum. Ternyata dia mengikat yang namanya timah. Aluminium banyak sekali. Merkuri, nah ini hati-hati. Jangan bilang kosmetik tidak pengaruh pada kesehatan. Kosmetik juga pengaruh pada kesehatan. Ya, jadi kalau misalnya ada kira-kira tidak cocok, berhenti. Walaupun wajah kamu glowing ya pakai ini. Kok aku nggak glowing, jadi glower? Ya, berhenti. Jangan sama glowing si glower dipakai terus. Ternyata ya masuk ke tubuh juga itu semua. Ya mungkin cantik pada dia, nggak cantik ya itu memang derita kita. Kan begitu. Ya, jangan semua dianggap dimakan semua ya. Nah kemudian belum mas, banyak sekali di sini ya. Nah ibu pada masa kehamilan ini, kalau anak-anak berkebutuhan ini yang betul-betul harus dijaga. Ibu masa kehamilan, bapak dan ibu semua ya di Jepang nih kita sedikit ke Jepang lagi ya. Masa Indonesia dulu, Solo dulu, Jepang biasa sekali. Di Jepang, wanitanya Bu sangat patuh banget sama yang anak laki. Ya, waktu dia belum hamil. Begitu dia hamil apa yang terjadi? Suaminya yang patuh, sayangnya minta ampun. Ya Bu ya, perutnya, mau makanan apa dibawain kalau tidak bisa masak. Di Indonesia beda. Waktu mudanya langsing, begitu hamil jelek, suaminya di mall dulu, ya akhirnya ibunya stres. Ternyata, ya faktor stres pada ibu yang lagi hamil lebih tinggi mendapatkan anak autis
ataupun anak berkebutuhan daripada ibu yang senang di masa kehamilan. Nah, jadi nanti untuk cucu-cucu nih, atau masih ada pengantin baru? Yang belum hamil ada? Jadi waktu hamil, buat perjanjian dulu, ya. Nanti aku hamil ya, kamu pokoknya buat aku seneng ya. Ya dikasih berlian, dikasih emas, dikasih apa gitu. Jadi anaknya bagus, ya. Ya. Dan ini betul ya. Ini penelitian ya. Ini penelitian nih. Bukannya kita bagaimana, ini penelitian. Ya, ternyata tekanan pada ibu hamil besar sekali mendapatkan. Makanya sekarang kalau misalnya tingkat kelahiran ya Bu ya, kalau mendapatkan anak-anak yang berkebutuhan, kalau dulu 1:40. Jadi 40 kelahiran 1 dapat. Sekarang berapa? 3:1. Luar biasa. Bahkan kalau 5 itu 50-50. Mengerikan. Ya, kemudian lagi, yang mohon maaf, yang mungkin Allah ya, tingkat kelahiran wanita lebih tinggi. Ternyata anak-anak berkebutuhan yang paling banyak, yang paling bahaya pada wanita. Kalau dia berkebutuhan, nanti bisa-bisa, aduh, jangan deh. Kemudian, makanya nanti kalau misalnya mau buat anak lagi, perjanjian dulu buat surat. Ya, nggak boleh stres. Maka kita di Jepang pendek-pendek orangnya, tapi pintar-pintar anaknya. Tapi sekarang udah banyak tinggi, udah pakai kaca panjang. Dulu pendek-pendek. Ya, dulu nggak tahu mereka kacang panjang ya. Taunya adalah baby Kailan misalnya. Namanya nggak ada. Itu kalau kacang panjang tinggi-tinggi ya. Jangan Chandra makan kacang panjang dulu ya. Tinggi. Oke, kemudian ini ada ya psikofarmakologinya ya, yaitu mengubah riwayat perjalanan. Ini terapi autis ya. Ini boleh diterapkan ya. Perjalanan gangguan autis ya tetap efektif mengurangi perilaku autistik ya, kemudian beraktivitas menarik diri. Nah ini harus kita tarik. Bagaimana caranya? Yaitu kita terjun, orang tua terjun, sekolah-sekolah ya. Oke, membantu. Tapi kalau misalnya orang tua itu dalamnya lebih membantu. Jadi kita terjun ya, terapi edukasi ya, kemudian itu meningkatkan interaksi sosial, komunikasi. Jadi anak-anak ini perlu kita sampaikan, ini kapan kita kasih tahu, ini nggak boleh pukul, ini buat main, ini buat boleh. Kemudian perilaku ya, kemudian apa namanya biomedis ya, itu juga bagus. Nah, Bapak dan Ibu semua ya, di sini terapi biomedis ya, ini biasanya diberikan yang namanya obat-obat untuk anak autis, karena anak autis berbeda obatnya sama anak yang normal. Ya, kalau misalnya kita di sini oke lah, anak autis sudah pasti kasein, ya, gluten itu pasti tidak boleh. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pemberian suplemen nutrisi. Jadi di mana baking masuknya? Di suplemen nutrisi, bukan suplemen vitamin. Jadi bakingnya adalah suplemen nutrisi. Nutrisi apa? Untuk otak. Untuk apa dia? Nah, nanti sampai. Yaitu untuk mengobati jamur. Jadi kalau misalnya kita melihat kepada ini semua, di usus anak-anak yang berkebutuhan itu jamurnya banyak sekali, sehingga absorpsinya itu sangat kurang sekali. Makanya anak-anak ini ya, kalau bisa dikatakan kalau BAB itu susah banget. Ya, lama baru dia BAB. Tapi dia biasa aja, karena memang penjamuran tadi. Nah, di mana kita masuk? Oke, langsung. Nah, bismillah ya. Nah, baking ya, desainnya itu di tahun ini sudah alhamdulillah kita. Ini minta doanya ya Bapak dan Ibu ya. Ini lagi goyang-goyang bersama orang. Enggak senang dia kita punya pom, heran kita ya. Tapi biarkan saja, kita doakan yang terbaik buat yang menggoyang-goyang ini ya. Oke, lanjut. Nah, baking Bapak dan Ibu ada namanya pegagan ya. Jadi Centella asiatica. Nah, ini adalah pegagan ini tanaman yang paling banyak tumbuh di Indonesia. Banyak tumbuh di Indonesia. Di mana tumbuhnya? Kalau ada parit, ada luput gajah, ada pegagan. Luput gajah tahu ya? Nah, ada parit, Bu. Yang parit yang kayak sekarang, pada sekarang kan tau warga jadinya. Bukan, parit yang di kampung-kampung. Ada parit, biasa ada luput gajah. Nah, ada pegagan. Nah, pegagan itu ada yang yang 2,5 cm, ada yang 3 cm, ada yang 5 cm. Yang dipakai di sini adalah yang 2,5 cm. Yang lidah buaya juga macam-macam.
ya, yang dipakai ada 120 jenis lidah buaya, tapi yang kita pakai adalah Babanesis miller, ya, lidah buaya yang memang tumbuhnya itu 2,5 meter tingginya. Di Indonesia ada di Kalimantan. Nah, makanya sekarang saya coba pindah Kalimantan juga. Semua banyak di sana, ya. Oke. Nah, ini pegagan. Kemudian ada Morida citrifolia. Kemudian ada juga kayu manis. Tahu kayu manis ya? Nanti bapak boleh nih, ya, sering-sering mengkonsumsi air kayu manis, Pak. Suka nggak? Suka, Pak? Air kayu manis? Suka nggak minumnya, Pak? Direbus, ya, direbus, dingin, ya Pak ya, didiamkan 1 malam, diminum airnya. Untuk apa? Lagi-lagi, untuk supaya tidak terjadi epitansil. Oh, ada epitansil ya. Oh, ya. Nah, ini kayu manis ya. Kemudian ginseng di sini. Nah, Bapak dan Ibu semua sering dapat pertanyaan, ya, kok ada ginsengnya? Anak-anak yang berkebutuhan tidak boleh mengkonsumsi ginseng. Betul, tidak salah. Tapi kalau ginseng itu berdiri sendiri, dikasih ginseng nih, nggak boleh. Tapi ginseng di sini untuk apa? Untuk memperkuat sistem kerjanya pegagan, mengkudu, kayu manis, lidah buaya, ekstra salak ya, dan ekstra apel. Diperkuat sama dia. Sebetulnya, jadi itu adalah satu kesatuan, jadi tidak bisa jadi potong-potong. Nggak boleh potong-potong. Jadi sama ini, yang satu ini, yang dari atas sampai bawah ini, dia satu tubuh ini. Jangan dibelah-belah gitu loh. Jadi nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada nanti ibu datang ke terapi autis dan sebagainya, oh lu ini ada ginseng nggak boleh. Nah terangin, ini satu kesatuan. Ya, ada seperti kayak poster gitu loh. Ya Pak ya, kayak poster. Kita kan bawa mobil nih sekarang ada pakai turbo. Nah, ini turbonya ini. Supaya apa? Supaya kerja daripada aktivitas mobil bagus, performanya bagus, larinya kenceng, ya. Jangan sampai kesulitan. Itu aja. Oke, nah ini dia. Oke, masuk salah satu daripada ini. Silakan. Oh maaf, kembali lagi. Nah, Bapak dan Ibu semua, ya, ini semua ada di Indonesia. Yakin saya. Di mana saja ada ini. Cuma permasalahannya, Bapak dan Ibu, yang namanya pegagan mengkudu sama lidah buaya, ya, ini kita masih kadang-kadang pakai yang luar. Karena di Indonesia grade-nya masih kurang, belum dapat ya. Tapi saya yakin bahwa itu juga dari Indonesia dulunya. Seperti Pace itu sebenarnya datangnya Bu, yang datang dari Vanuatu, itu dari mana? Dari Bogor Pak Pace-nya Pak. Pace Bogor dikirim ke sana, ditanam di sana dengan teknologi luar biasa, dibalikin lagi, tapi punya Bogor. Karena spesiesnya sama. Kita lihat. Ya, di Bogor ditanam secara alami, pakai pupuk kandang dan sebagainya. Ternyata pupuk kandang dipakai, sapinya makannya stik tuh, makan stik mulu, nggak makan ini, dia nggak makan daun. Jadi itu beda juga pupuk kandangnya. Karena di sana lebih bagus. Nah ini yang masih kita ambil ya, D3 ini. Ya. Mudah-mudahan nanti akan bisa. Nggak tahu sampai sekarang kok belum bisa. Oke lanjut. Ya. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada racun dan semuanya, kita perlu yang namanya detoksifikasi. Apa yang dimaksud dengan detoksifikasi? Ini sering kita dengar. Minum ini buat detox nih. Apa itu maksud detox? Hadiahnya mobil di depan. Kalau seperti itu. Oke, ada yang tahu? Apa itu? Kok bilang detox itu apa? Proses pembuangan. Terus racun itu apa? Tidak bermanfaat. Berarti racun itu sama seperti radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Apa radikal bebas? Suka nggak dengar radikal bebas itu? Suka? Sering dengar? Nah itu apa? Ini Bu bagus Bu, buat radikal bebas beli aja. Maksudnya radikal bebas itu apa? Oh Mas? Kok dibilang radikal bebas? Nah itu dia. Yang dimaksud dengan radikal bebas itu ada pasangan. Jadi jangan dekat-dekat sama orang yang punya pasangan kayak saya nih Mas. Bahaya. Pasangan saya di Jakarta Bu, di sini saya radikal bebas loh. Jangan dekat-dekat. Jadi abis ini kita menjauh, ya. Jangan dekat-dekat Bu, jangan sama orang Jakarta, jangan dekat-dekat ya, bahaya. Nah, yang dimaksud dengan radikal bebas adalah dia tidak punya ikatan. Semua itu punya pasangan. H2O. Jadi H2 ada yang ikatnya. Kalau H aja berantem. Nggak boleh. Nah,
bahayanya radikal bebas masuk ke tubuh. Kalau tubuh kita ini bagus, masuk radikal bebas, maka dia ambil. Jadi misalnya Ibu ini punya pasangan nih seperti Bu Dipa sama Bapak. Bu Dipa saya ambil, saya radikal bebas. Nah, si Bapak bunuh diri. Enggak ya, Paniko ya? Mana Paniko? Alhamdulillah enggak ada. Kalau ada nggak bisa pulang saya besok. Nah, ini dia masuk. Bahaya sudah, ya. Kita silam langsung ya. Nah, itu dimaksud dengan radikal bebas. Jadi kalau misalnya bilang bahaya nggak radikal bebas? Bahaya. Karena kalau misalnya dia masuk ke tubuh kita, maka dia merusak yang sudah benar di tubuh kita ini dirusak sama dia dengan diambil paksa. Itu makanya kita perlu yang namanya antioksidan. Jadi begitu ya ceritanya ya. Nah, pokoknya pulangnya pintar aja deh pokoknya. Ya. Oke, lanjut. Nah, yang mana yang harus didetok? Yang pertama adalah usus. Jadi jangan bangga kalau misalnya nggak bisa BAB 2 hari. Wow, saya nggak bisa BAB 2 hari. Jangan bangga. Sehari minimal 2 kali BAB. Pagi sama sore. Kalau nggak mau keluar, tungguin.